Alia duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan buku dan kertas. Suasana di dalam kamarnya tenang, hanya terdengar suara detak jam dinding yang menandakan waktu berlalu. Dia adalah seorang penulis, dan setiap hari, dia berusaha menciptakan dunia baru melalui kata-kata. Namun, hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di antara tumpukan kertas, dia menemukan sebuah amplop kuno yang tampak usang. Tanpa ragu, dia membuka amplop tersebut dan menemukan selembar kertas yang dilipat rapi di dalamnya. Surat itu ditulis dengan tangan yang indah. Setiap hurufnya terlihat penuh perasaan. Alia mulai membaca, dan seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Kata-kata dalam surat itu mengalir seperti aliran sungai yang lembut, menggugah perasaannya. Rizky, nama yang tertera di bawah surat, mengekspresikan kerinduan dan cinta yang mendalam. Dia menulis tentang bagaimana setiap detik yang berlalu tanpa Alia terasa seperti selamanya, dan bagaimana senyumnya mampu menghangatkan hatinya. Alia merasa terpesona. Dia tidak mengenal Rizky, tetapi surat-suratnya seolah-olah menjelaskan semua yang ingin dia dengar. Setiap kalimatnya mengandung kejujuran yang langka, dan Alia merasa seolah-olah dia telah menemukan jiwanya yang hilang. Dia tidak bisa berhenti membaca. Surat demi surat, Rizky mengungkapkan perasaannya, menggambarkan momen-momen kecil yang membuatnya jatuh cinta. Dia menulis tentang bagaimana Alia menginspirasi setiap kata yang dia tulis, dan bagaimana dia berharap bisa bertemu dengannya suatu hari nanti. Hari-hari berlalu, dan Alia semakin terikat dengan surat-surat itu. Dia mulai menantikan setiap amplop yang tiba di pintunya, berharap menemukan lebih banyak kata-kata indah dari Rizky. Setiap surat baru membawa kebahagiaan dan harapan, seolah-olah Rizky ada di sampingnya, berbagi setiap detik kehidupan. Alia mulai membayangkan wajah Rizky, bagaimana senyumnya, dan bagaimana suaranya saat dia berbicara. Dia merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal meskipun belum pernah bertemu. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Alia memutuskan untuk menulis surat balasan. Dia merasa terinspirasi oleh kata-kata Rizky dan ingin berbagi perasaannya. Dengan hati yang berdebar, dia mulai menulis. Dia mengekspresikan rasa terima kasihnya atas surat-surat yang telah mengubah hidupnya, dan bagaimana dia merasa seolah-olah Rizky adalah bagian dari dirinya. Dia menulis tentang harapannya untuk bertemu, dan bagaimana dia ingin mengenal pria di balik kata-kata indah itu. Setelah selesai menulis, Alia memasukkan suratnya ke dalam amplop dan menuliskan nama Rizky di atasnya. Dia merasa cemas, tetapi juga bersemangat. Dia tidak tahu apakah Rizky akan membalas suratnya, tetapi dia merasa perlu untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan hati-hati, dia menaruh amplop itu di kotak pos di depan rumahnya, berharap bahwa suratnya akan sampai ke tangan Rizky. Beberapa hari kemudian, Alia menerima balasan dari Rizky. Dia membuka amplop dengan penuh harapan, dan saat membaca suratnya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Rizky mengungkapkan betapa senangnya dia menerima surat Alia. Dia menulis bahwa kata-kata Alia telah menyentuh hatinya dan membuatnya merasa lebih dekat dengan wanita yang belum pernah dia temui. Rizky juga mengekspresikan keinginannya untuk bertemu, dan mengusulkan sebuah pertemuan di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Dia tidak percaya bahwa mereka akan bertemu. Dia membayangkan bagaimana pertemuan itu akan berlangsung, bagaimana mereka akan saling berbicara dan tertawa. Dia mulai merencanakan apa yang akan dia kenakan, bagaimana dia akan menata rambutnya, dan apa yang akan dia katakan. Setiap detik terasa seperti selamanya, dan dia tidak sabar menunggu hari itu tiba. Hari pertemuan pun tiba. Alia mengenakan gaun sederhana berwarna putih yang membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Dia tiba di kafe lebih awal, duduk di sudut yang nyaman sambil menunggu Rizky. Suasana kafe itu hangat dan ramah, dengan aroma kopi yang menggoda dan suara musik lembut yang mengalun di latar belakang. Alia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia yakin bahwa pertemuan ini akan menjadi momen yang tak terlupakan. Ketika Rizky akhirnya tiba, Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Dia melihat pria itu melangkah masuk, dengan senyum yang menawan dan tatapan yang penuh kehangatan. Rizky mengenakan kaos hitam dan jeans, terlihat santai tetapi tetap menarik. Saat mata mereka bertemu, Alia merasakan aliran energi yang kuat antara mereka. Rizky mendekat, dan mereka saling menyapa dengan hangat. Percakapan mereka mengalir dengan mudah,
Seolah-olah mereka sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang impian dan harapan, serta tentang bagaimana surat-surat itu telah mengubah hidup mereka. Alia merasa nyaman dan bahagia, seolah-olah semua keraguan dan ketakutannya menghilang. Rizky adalah sosok yang penuh pesona, dan Alia merasa terpesona oleh kepribadiannya. Saat malam semakin larut, Rizky mengajak Alia untuk berjalan-jalan di taman dekat kafe. Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka berbicara tentang cinta dan kehidupan, berbagi tawa dan cerita. Alia merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi yang indah, dan setiap detik yang berlalu semakin membuatnya jatuh cinta pada Rizky. Dia merasakan ketertarikan yang mendalam, dan saat Rizky meraih tangannya, Alia merasakan getaran yang tak terlukiskan. Malam itu berakhir dengan ciuman lembut di bawah sinar bulan, dan Alia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia telah menemukan cinta yang sejati, meskipun hanya melalui surat-surat yang ditulis dengan penuh perasaan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia bertekad untuk menikmati setiap momen yang ada. Dengan hati yang penuh harapan, Alia pulang ke rumah, membawa serta kenangan indah dari malam itu. Dia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana cinta ini akan membawa mereka. Namun, di sudut hatinya, dia juga merasakan ketakutan akan kehilangan, sebuah perasaan yang tidak bisa dia abaikan. Dia berharap bahwa cinta yang mereka bangun akan bertahan selamanya, meskipun dia tahu bahwa hidup seringkali penuh dengan kejutan yang tak terduga. Setelah surat balasan dari Rizky, hidup Alia berubah drastis. Setiap hari, dia menantikan surat-surat dari Rizky dengan penuh semangat. Setiap amplop yang tiba di pintunya seolah membawa harapan baru, dan setiap kata yang ditulis Rizky semakin mendekatkan mereka meskipun jarak fisik di antara mereka masih ada. Alia merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal, meskipun pertemuan fisik belum pernah terjadi. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Alia menerima surat yang berbeda dari biasanya. Dalam surat itu, Rizky mengundangnya untuk menghadiri sebuah acara sastra di sebuah kafe kecil di pusat kota. Dia menulis bahwa dia akan berada di sana dan berharap Alia bisa datang. Jantung Alia berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Kesempatan untuk bertemu dengan pria yang telah mengisi pikirannya dengan kata-kata indah. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Alia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Dia merapikan rambutnya dan menambahkan sedikit lipstik, berusaha menampilkan yang terbaik. Ketika dia melangkah keluar rumah, perasaan campur aduk menyelimuti hatinya, antara kegembiraan dan kecemasan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tahu satu hal, dia ingin melihat Rizky. Setibanya di kafe, suasana hangat dan intim menyambutnya. Lampu-lampu kecil berkelap-kelip, menciptakan suasana romantis. Alia mencari-cari sosok Rizky di antara kerumunan, dan saat matanya bertemu dengan seorang pria yang berdiri di sudut ruangan, jantungnya berdegup kencang. Rizky, dengan senyum yang menawan dan tatapan yang dalam, tampak lebih tampan daripada yang dia bayangkan. Dia mengenakan kemeja putih yang sederhana, tetapi aura karismatiknya membuatnya terlihat sangat menarik. Alia merasa seolah-olah waktu berhenti saat mereka saling memandang. Rizky melangkah mendekat, dan saat mereka berdua saling menyapa, Alia merasakan getaran yang kuat di antara mereka. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka sudah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Mereka berbagi cerita, tawa, dan pandangan yang penuh makna. Setiap detik yang berlalu membuat Alia semakin yakin bahwa dia telah jatuh cinta pada Rizky. Malam itu, mereka berbagi puisi dan cerita, dan Alia merasa terinspirasi oleh kehadiran Rizky. Dia tidak hanya seorang penulis, tetapi juga seorang pendengar yang baik. Rizky mendengarkan setiap kata yang diucapkan Alia dengan penuh perhatian, seolah-olah setiap kalimatnya adalah harta yang berharga. Alia merasa dihargai dan dipahami, sesuatu yang sangat dia inginkan dalam hidupnya. Saat malam semakin larut, Rizky mengajak Alia untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. Mereka berjalan berdua, berbagi cerita dan tawa di bawah sinar bulan. Alia merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Ketika mereka berhenti di sebuah taman kecil, Rizky menatap Alia dengan tatapan yang dalam. Dia meraih tangan Alia dan menggenggamnya dengan lembut. "Alia," katanya,
Suaranya lembut dan penuh perasaan. Setiap surat yang aku tulis untukmu adalah ungkapan dari hatiku. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Kamu adalah inspirasi terbesarku. Alia merasakan jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Rizky membuatnya merasa istimewa. Dia membalas tatapan Rizky, dan dalam momen itu, mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata di antara mereka. Rizky mendekat, dan saat bibir mereka hampir bersentuhan, Alia merasakan getaran yang membara di seluruh tubuhnya. Ciuman pertama mereka adalah perpaduan antara rasa rindu dan cinta yang telah terbangun melalui surat-surat. Malam itu, mereka berbagi ciuman yang lembut dan penuh gairah. Seolah-olah semua perasaan yang terpendam selama ini akhirnya menemukan jalannya. Alia merasa seolah-olah dia terbang, dan semua keraguan yang pernah ada menghilang. Dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta pada Rizky, dan tidak ada yang bisa mengubah perasaannya. Setelah malam yang penuh keajaiban itu, hubungan mereka semakin mendalam. Mereka mulai bertemu lebih sering, berbagi momen-momen kecil yang membuat mereka semakin dekat. Setiap pertemuan diisi dengan tawa, ciuman, dan percakapan yang menggugah. Alia merasa hidupnya semakin berwarna dengan kehadiran Rizky. Dia menemukan kebahagiaan dalam setiap detik yang mereka habiskan bersama. Namun, di balik kebahagiaan itu, Alia merasakan ketakutan yang menggelayuti hatinya. Dia mulai meragukan apakah cinta yang mereka miliki bisa bertahan. Rizky adalah sosok yang misterius, dan meskipun dia telah membuka hatinya, Alia merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Dia ingin tahu lebih banyak tentang masa lalu Rizky, tetapi dia tidak ingin mengganggu momen indah yang mereka miliki. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi danau, Alia memutuskan untuk bertanya. Rizky, aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Apa yang membuatmu menulis surat-surat itu? Kenapa kamu memilih untuk mengungkapkan perasaanmu melalui tulisan? Rizky terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan kata-katanya. Aku selalu merasa lebih nyaman mengekspresikan diri melalui tulisan. Ada banyak hal dalam hidupku yang sulit untuk diungkapkan secara langsung. Surat-surat itu adalah cara aku untuk berbagi perasaanku tanpa rasa takut. Alia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata Rizky. Apakah ada sesuatu yang membuatmu takut untuk berbagi lebih banyak? Tanyanya lembut. Rizky menatap Alia dengan tatapan yang dalam. Ada banyak hal yang aku simpan dalam hati. Kadang-kadang, masa lalu bisa menjadi beban yang sulit untuk dibawa. Tapi aku ingin kamu tahu, setiap surat yang aku tulis untukmu adalah ungkapan dari hatiku yang sebenarnya. Alia merasa terharu. Dia ingin Rizky merasa aman untuk berbagi. Tetapi dia juga tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia yang mungkin sulit untuk diungkapkan. Dia meraih tangan Rizky dan menggenggamnya erat. Aku di sini untukmu. Rizky, aku ingin mendengarkan, kapanpun kamu siap untuk berbagi. Malam itu, mereka berbagi ciuman yang lembut, tetapi di dalam hati Alia, ada keraguan yang terus mengganggu. Dia tahu bahwa cinta mereka sedang tumbuh. Tetapi dia juga merasakan bayang-bayang masa lalu yang mungkin akan menghantui mereka. Namun, saat dia melihat ke dalam mata Rizky, dia tahu bahwa dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mencintainya, meskipun ada ketidakpastian di depan. Cinta mereka semakin membara, tetapi Alia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dihadapi. Dia berharap bahwa suatu hari, Rizky akan membuka hatinya sepenuhnya, dan mereka bisa menghadapi masa lalu bersama-sama. Setelah malam yang penuh keajaiban itu, Alia dan Rizky semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Setiap hari, Alia merasa semakin jatuh cinta pada Rizky. Dia adalah sosok yang penuh pesona, dengan cara berbicara yang lembut dan perhatian yang tulus. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang menggelayuti pikiran Alia, ketakutan akan kehilangan. Suatu sore, saat Alia sedang menunggu surat dari Rizky, dia merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Sudah beberapa hari sejak mereka terakhir bertemu, dan meskipun mereka saling mengirim pesan, Alia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika surat itu akhirnya tiba, jantungnya berdebar-debar. Dia membuka amplop dengan penuh harapan, tetapi saat membaca isi suratnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Rizky menulis bahwa dia harus pergi jauh untuk sementara waktu. Dia menjelaskan bahwa ada masalah pribadi yang harus dia selesaikan, dan dia tidak tahu berapa lama dia akan pergi.
Dia meminta maaf karena harus meninggalkan Alia, tetapi dia berjanji bahwa cinta mereka akan tetap ada, meskipun jarak memisahkan mereka. Alia merasa hancur. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rizky di sampingnya, dan surat itu seolah-olah merobek hatinya. Hari-hari berlalu, dan Alia berusaha untuk tetap kuat. Dia terus menulis, mencurahkan perasaannya ke dalam kata-kata. Setiap malam, dia duduk di meja kerjanya, menulis surat untuk Rizky yang tidak pernah bisa dia kirimkan. Dia mengekspresikan kerinduannya, harapannya, dan rasa sakit yang dia rasakan. Namun, surat-surat itu hanya menjadi pengingat akan ketidakpastian yang mengelilingi hubungan mereka. Alia mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan bekerja, tetapi setiap kali dia melihat tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, kenangan indah itu kembali menghantui. Dia teringat saat mereka berjalan di taman, saat Rizky menggenggam tangannya dan mengucapkan kata-kata manis yang membuatnya merasa dicintai. Dia merindukan tawa Rizky, senyumnya, dan cara dia membuatnya merasa istimewa. Suatu malam, saat Alia duduk di balkon sambil menatap bintang-bintang, dia merasa kesepian yang mendalam. Dia merindukan Rizky lebih dari yang bisa dia ungkapkan. Dalam keheningan malam, dia memutuskan untuk menulis surat terakhir untuk Rizky. Dia ingin mengungkapkan semua perasaannya, meskipun dia tahu bahwa surat itu mungkin tidak akan pernah sampai. Dengan hati yang berat, Alia mulai menulis. Dia mengekspresikan rasa cintanya yang mendalam, bagaimana Rizky telah mengubah hidupnya, dan betapa dia merindukan kehadirannya. Dia menulis tentang harapannya untuk melihat Rizky lagi, dan bagaimana dia akan selalu menunggu, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saat dia menutup surat itu, air mata mengalir di pipinya. Dia merasa seolah-olah mengucapkan selamat tinggal, meskipun dia tidak ingin melakukannya. Beberapa minggu kemudian, saat Alia sedang duduk di kafe favoritnya, dia melihat seorang pria yang tampak familiar. Jantungnya berdegup kencang saat dia menyadari bahwa itu adalah Rizky. Dia berdiri di sana, tampak lebih matang dan berwibawa, tetapi senyumnya tetap sama. Alia merasa campur aduk, antara kebahagiaan dan ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana harus bersikap setelah semua yang terjadi. Rizky mendekat, dan saat mata mereka bertemu, Alia merasakan aliran emosi yang kuat. "Alia," katanya, suaranya penuh kehangatan. "Aku minta maaf karena menghilang. Ada banyak hal yang harus aku selesaikan, tetapi aku tidak pernah berhenti memikirkanmu." Alia merasa hatinya bergetar. "Aku merindukanmu, Rizky. Setiap hari terasa kosong tanpamu," jawabnya, suaranya bergetar. Mereka berdua saling menatap, dan dalam momen itu, semua rasa sakit dan kerinduan seolah-olah menghilang. Rizky meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat, seolah-olah tidak ingin melepaskannya lagi. Mereka berbicara selama berjam-jam, berbagi cerita tentang apa yang terjadi selama mereka terpisah. Rizky menjelaskan bahwa dia harus menyelesaikan masalah keluarganya, dan itu membuatnya sulit untuk berkomunikasi. Namun, dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Alia lagi. Alia merasa lega mendengar kata-kata itu, tetapi di dalam hatinya, dia masih merasakan keraguan. Saat malam semakin larut, Rizky mengajak Alia untuk berjalan-jalan di taman tempat mereka pertama kali berbagi ciuman. Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan yang ingin mereka capai bersama. Alia merasa seolah-olah semua yang hilang kini kembali, dan cinta mereka semakin kuat. Namun, saat mereka duduk di bangku taman, Rizky tiba-tiba terdiam. Alia merasakan ketegangan di udara. "Alia, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Rizky mulai, suaranya serius. "Aku mencintaimu, tetapi aku juga harus jujur. Ada hal-hal dalam hidupku yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku tidak ingin kamu terluka." Alia merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu, Rizky?" tanyanya, suaranya bergetar. Rizky menghela napas dalam-dalam, dan Alia bisa melihat keraguan di matanya. "Aku memiliki masa lalu yang kelam, dan aku tidak ingin itu mengganggu kebahagiaan kita. Aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu, tetapi aku juga harus pergi untuk menyelesaikan semua ini." Alia merasa hatinya hancur. "Jadi, kamu akan pergi lagi?" tanyanya, air mata mengalir di pipinya. Rizky mengangguk, dan Alia merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. "Aku tidak ingin meninggalkanmu, tetapi aku harus menyelesaikan ini."
Aku berjanji akan kembali, dan aku akan berjuang untuk kita. Mereka berdua saling berpelukan, dan Alia merasakan kehangatan tubuh Rizky. Dia tidak ingin melepaskannya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menghalangi Rizky untuk pergi. Dalam pelukan itu, Alia merasakan cinta yang mendalam, tetapi juga rasa sakit yang tak terhindarkan. Dia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan, meskipun itu menyakitkan. Saat Rizky pergi, Alia merasa seolah-olah bagian dari dirinya hilang. Dia kembali ke rumah dengan hati yang berat, tetapi dia juga tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga. Dia memutuskan untuk menulis surat terakhir untuk Rizky, mengungkapkan semua perasaannya dan harapannya untuk masa depan. Dia ingin Rizky tahu bahwa dia akan selalu menunggu, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dalam surat itu, Alia mengekspresikan rasa terima kasihnya atas semua kenangan indah yang mereka ciptakan bersama. Dia menulis tentang bagaimana Rizky telah mengubah hidupnya, dan bagaimana dia akan selalu mencintainya, meskipun mereka terpisah. Dia menutup surat itu dengan harapan bahwa suatu hari mereka akan bersatu kembali, dan cinta mereka akan lebih kuat dari sebelumnya. Alia tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Meskipun ada ketidakpastian di depan, dia bertekad untuk tetap kuat dan menunggu Rizky. Dia percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan hati yang penuh harapan, Alia menatap bintang-bintang di langit malam, berdoa agar cinta mereka akan bertahan selamanya, meskipun jarak memisahkan mereka.